Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara mengenai dokumen yang wajib disediakan untuk diunggah. Ingat rekan-rekan, ini dokumen digital. Jadi video kali ini admin akan share terkait dokumen digital. Untuk dokumen untuk dokumen fisik atau non digital nanti kita share di video selanjutnya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan pastinya sudah tahu terkait jadwal pengisian DRH yang dimulai 15 April sampai dengan 4 Mei. Namun ada dokumen yang akan diunggah nanti di sini, rekan-rekan ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh rekan kita ini. Oke, nah ini ada pertanyaan di kolom komentar channel kami. Di sini bisa dilihat ya, ini 14 menit yang lalu. Nah, sengaja admin di sini tidak blur nama beliau karena ini pertanyaannya memang penting dan semoga beliau juga lagi menonton. Untuk perihal pada nafsa, ini ya, surat keterangan ini nafsa dan surat keterangan ini SKCK kejiwaan apakah diatur pada Juknismin. Nah, ini yang kita akan bahas. Mohon pencerahannya rekan-rekan ya. Nah, ini mewakili pertanyaan rekan-rekan semua yang lagi menunggu pengumuman. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan seperti ini. Mau nanya, bagaimana jika dokumen berkas SKCK dan surat sehat dibuat sebelum pengumuman pada sanggah, yakni tanggal 10 April 2023? Apakah bisa digunakan? Nah, di sini rekan-rekan yang perlu pahami bahwa surat keterangan catatan kepolisian ini rekan-rekan ya, ini memiliki masa berlaku, yaitu 6 bulan. Nah, kebanyakan instansi tidak mempermasalahkan kapan sebenarnya surat keterangan tersebut atau surat-surat tersebut dibuat atau diurus. Tidak dipermasalahkan selagi itu tidak expire atau kadaluarsa. Nah, itu rekan-rekan ya, itu yang admin pahami. Nah, jadi rekan-rekan jika misalnya ingin mengurus dokumen besok di hari Kamis, silahkan mengurus rekan-rekannya jika memang yakin bahwa rekan-rekan itu mendapatkan penempatan setelah pengumuman pasca sanggah. Nah, ini rekan-rekannya, ini yang perlu dipahami jika memang yakin untuk mendapatkan penempatan. Jadi ini Bapak Pranoto MPD yang memberikan pertanyaan. Jadi untuk mengurus SKCK silahkan mengurus karena ini masa berlakunya masih agak lama. Jadi berbeda kalau misalnya masa berlakunya itu misalnya cuma 1 minggu atau apa, rekan-rekannya. Terus rekan-rekan itu ragu apakah dapat penempatan atau tidak. Jika ragu dengan penempatannya, jangan mengurus dulu. Jangan sampai rekan-rekan itu kecewa. Itu saja rekan-rekannya. Jadi SKCK itu yang diurus sebelum tanggal 10 April, misalnya di tanggal 8 kemarin, itu tidak jadi masalah karena pastinya itu belum expire sampai dengan tanggal 15 April. Nah, seperti itu. Nah, terkait surat keterangan ini yang ditanyakan rekan kita langsung ke surat Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini ada surat dari Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekannya. Ini dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2023. Jadi ini nanti akan diperbaharui tanggalnya karena di sini diinformasikan batas waktunya. Nah, di sini disebutkan batas waktunya itu 11 sampai 30 April. Tapi kita ketahui bersama bahwa ada pemunduran jadwal rekan-rekan ya. Namun yang perlu dipahami bahwa dokumen-dokumen yang diperintahkan di sini untuk usul penetapan NIP itu tidak berubah rekan-rekannya, tetap dokumen yang ada di sini. Yang berubah nanti hanya mulai penyediaannya. Nah, di sini kita bisa baca bersama-sama dulu supaya lebih jelas. Oke, usul penetapan NIP 3K Jabatan Fungsional Tenaga Guru. Berkenaan dengan telah ditetapkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jabatan Fungsional Guru Tenaga Guru tahun 2022 oleh Menpan RB, serta dalam rangka persiapan penetapan nomor induk penetapan nomor induk P3K atau NIP 3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022, maksudnya formasi tahun 2022. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ini berdasarkan peraturan atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai CP3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K
sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI P3K dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan fungsional guru telah didapatkan dengan peraturan Menpan RB nomor 20. Ketiga, berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis. Nah, ini yang ditanyakan ya, tentang juknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus diangkat CP3K oleh pejabat kepegawaian atau PPK dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis atau pertek ya. Ini biasa dibahasakan pertek dan penetapan NI P3K dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas. Nah, ini ya. Pemeriksaan dan keabsahan berkas usul penetapan NI P3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panitia seleksi instansi pengadaan P3K mengumumkan hasil seleksi setelah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang ditandatangani secara elektronik oleh BKN. Nah, ini yang nanti akan diumumkan pada hari Jumat melalui admin SSCASN. Terus di poin kelima, instansi mengunggah penetapan kebutuhan pegawai dari Menpan RB melalui SSCASN. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K diatur dalam pasal 25 peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang sudah diubah dengan peraturan nomor 18. Pelamar yang dinyatakan lulus agar, nah ini ya, semoga ibu yang tadi lagi menonton, pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik atau digital melalui portal SSCASN. Nah, ini mulai tanggal 11 tapi ada pengunduran jadwal jadi disesuaikan. Nah, kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K yang harus diunggah yaitu, nah ini pertama adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Terus ada ijazah asli yang diunggah sebagai dasar melamar jabatan. Yang C, transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi ingat ya, ijazah yang digunakan kalau misalnya ijazah S2 ya S2-nya, kalau misalnya ijazah S1 ya ijazah S1-nya yang diunggah. Jangan diunggah dua-duanya. Ini ya. Oke, selanjutnya transkrip nilai yang digunakan. Terus ada DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau Bapak Ibu atau peserta yang pastinya bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu materai 10.000. Surat pernyataan 5 poin. Nah, ini pastinya rekan-rekan juga sudah tahu, yang mana isinya tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, terus tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau P3K dan seterusnya. Yang keempat, tidak menjadi anggota pengurus, dan poin kelimanya bersedia ditempatkan. Nah, ini. Jadi rekan-rekan nanti jangan protes rekan-rekan ya terkait penempatan ini. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita tahu bahwa ada kebijakan dari Kemendikbud yang berusaha untuk memberikan tempat atau penempatan kepada rekan-rekan yang sesuai domisilinya. Meskipun kita tahu ada 1-2 orang yang cukup jauh penempatannya. Selanjutnya ada surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja. Jadi boleh dokternya boleh bukan PNS, tapi dengan catatan bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah atau rumah sakit pemerintah begitu. Terus H, surat keterangan tidak mengkonsumsi. Nah, ini juga pertanyaan ibu tadi, yaitu menggunakan nafsa, narkotika, psikotropika, dan seterusnya. I, keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh PPK. Jadi ini nanti ada keputusan yang ditetapkan oleh PPK juga. Terus ada surat pernyataan rencana penempatan atau SPRP. Namun kalau tidak salah yang poin I dan J ini dibuat oleh PPK. Penyampaian dokumen usul penetapan NIP3K tenaga guru disampaikan melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Nah, nanti instansi itu akan mengunggah di aplikasi atau sistem CASN.
Instansi dapat melakukan approve atau submit usul penetapan NIP 3K jabatan fungsional tenaga guru setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi. Nah, jadi nanti boleh disubmit atau diselesaikan setelah semuanya dokumen pendukung terpenuhi. Nah, di sini masih tanggal 24 April ya. Oke. Ini 24 April sampai 18 Mei. Terus ada 9 penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dihitung mulai tanggal atau TMT-nya bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu sudah ditetapkan NIP 3K-nya di bulan April, jadi TMT-nya nanti itu adalah di bulan 5 atau Mei rekan-rekan ya. Jadi 1 Mei itu TMT-nya. Sudah pasti di situ nanti insya Allah akan terima gaji juga rekan-rekan ya, TMT-nya. Kepala BKN ya. 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP 3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk daerah. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, jadi ini adalah dokumen-dokumen penting yang Bapak Ibu harus siapkan, dan nanti dokumen ini ada yang diunggah, ada yang disodorkan secara fisik kepada PPK atau instansi. Seperti itu rekan-rekan ya. Semoga pertanyaan tadi mewakili pertanyaan rekan-rekan yang lagi bingung untuk pengurusan dokumen, mengingat waktu mepet rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Jika ada kekeliruan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.